Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uswe dalam program rangkaian seri belajar membaca Al-Quran dari nol menggunakan metode Islahi. Para pemirsa, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di buku metode Islahi. Ini halaman 41. Materinya adalah Alif Lam Syamsiah atau idgham syamsiah. Bagaimanakah cara menerapkan metode Islahi dalam membaca idgham syamsiah atau alif lam syamsiah? Kita akan praktekkan bersama-sama. Mari. Pemirsa, bisa Anda saksikan di layar materi kita yang berikutnya, yaitu idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Bagaimanakah cara kita sangat mudah untuk mempraktekkan bacaan yang benar dengan metode Islahi? Kita simak berikut ini. Alif lam syamsiah namanya. Cirinya adalah, secara gampangnya, cirinya adalah kalau setelah alif lam polos, tidak ada harokatnya sama sekali, polos, kemudian tasdid. Jadi setelah alif lam itu ada tasdidnya, berarti dia alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Cara bacanya adalah mengabaikan huruf alif dan lam. Jadi wawu ini langsung bertemu dengan gunah nun. Jadi tasdidnya seperti biasa, seperti kemarin, tasdidnya diketuk 3. Jadi semua tasdid di huruf hijaiyah itu tasdidnya diketuk 1 kecuali mim dan nun. Ingat ya, kecuali mim dan nun. Oke, kita praktekkan cara membacanya. Berarti ini diketuk 3 ya. Wa, karena bertemu huruf mati yaitu tasdid maupun sukun, maka wa ini bacanya bukan wa tapi wan. Ya. Jadi tasdid ini sudah dibaca di sini. Kemudian nanti ditahan sampai menghabiskan 3 ketukan yang di sini. Wan, seperti itu. Oke? Ya. Kita praktekkan. Wan naharu. Lanjut. Wan, sebentar. Gunah nun tasdid diketuk 3, kemudian qalqalah jim, kemudian waqaf wawu dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat. Waqaf wawu dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena waqaf wawu, wawunya ini ada huruf alifnya, yaitu alif bengkong kalau dalam bahasa Jawa, atau alif maksurah. Alif bengkong atau alif maksurah. Karena diakhiri alif maksurah, maka wakofnya dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat. Wan najmi idza hawa. Kemudian wakof nun dimatikan karena tidak ada alifnya atau karena tidak ada huruf matnya, dan juga ini bukan fathah tanwin. Kemudian sebelum wakof adalah ru ya. Sebelum wakof itu ru, bukan wawu tapi ru. Kenapa? Karena ru ini kan, karena wawu ini kan mati, dia perpanjangan dari ru. Maka dia sebelum wakofnya adalah huruf ru. Berapa ketukan? Dipanjangkan 4 harokat. Sesuai dengan kesepakatan bahwa sebenarnya ini bisa dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6. Ini adalah hukumnya jaiz. Namanya adalah arid li sukun. Mad jaiz arid li sukun. Kenapa? Karena ada panjang matopi bertemu dengan huruf mati palsu, sukun palsu. Oke. Wa, jangan lupa bacanya bukan wa karena berhadapan dengan huruf mati. Bacanya apa? Betul. Wal, sip. Kemudian, ya, bacanya bukan ya karena bertemu huruf mati. Terus bacanya apa ini? Betul.
Yas. Yas. Oke. Pintar tuh. Wah, bagus ya. Udah bisa kayaknya ya. Oke, kita praktekkan. Wal qalami wa mayas purun. Jadi ru-nya diketuk 4. Bagaimana cara ngetuk 4? 1, 2, 3, 4. Diketukan keempat, nun matinya sudah kebaca. Kemudian disempurnakan di huruf nunnya. Oke. Kita lanjut. Tasdid ba diketuk 1, gunah nun. Ini idgham syamsiyah ya. Gunah nun diketuk 3. Ini ada wakofnya ya. Ada wakofnya. Wakof sin dimatikan. Kenapa dimatikan? Ayo. Karena tidak ada alif atau huruf matnya dan juga bukan fathah tanwin. Betul. Pintar. Wah, sepertinya udah bisa menguasai metode islahin ya. Hah? Gampang. Oh, gampang banget. Yang benar gampang. Oke. Kita baca. Ku bacanya bukan ku. Apa ya? Betul. Kul bacanya. Kemudian ini bacanya apa huruf matinya? Betul. Bacanya Kemudian ini bacanya apa? Ketemu huruf mati. Bukan ro ya. Apa? Rob. Pintar. Terus ini bacanya apa? Tasdid ba-nya. Ayo. Up. Salah. Bukan up. Baca ba matinya ini bukan up. Salah kalau up. Apa bacanya? Loh kok nggak ada bunyinya? Iya. Ini nggak ada bunyinya. Kenapa? Karena sifatnya dia adalah syiddah. Ya. Sifatnya syiddah dan jahar. Sifatnya itu. Jadi dia tidak mengalirkan apa-apa ketika dia berada dalam makhrajnya. Makhrajnya kan bibirnya rapat. Ketika mengucapkan huruf ba mati, nggak ada suaranya. Nah itu kalau be, itu kan dikolkolahkan, itu hukum beda sendiri, beda lagi itu ya. Oke. Jadi ini bacanya rob, ini diam. Kemudian ini bacanya apa? Bin, betul. Terus n-nya ditahan sampai di sini. Tasdid n, tasdid nun, apa bacanya? Benar, pintar. Berapa ketukan? Betul, 3 ketukan. 3 ketukan ya. Kemudian sinnya dimatikan atau dihidupkan? Dihidupkan. Kenapa? Betul, karena tidak ada alifnya dan juga dia bukan fathah tanwin. Makanya dia dihidupkan. Dimatikan ya, dimatikan. Kemudian sebelum wakaf kan ini panjang, berarti kesepakatan berapa harokat? Betul, 4 harokat. Kita baca 4 harokat. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Ini nanya dibaca 4 harokat. Gimana cara ngetuknya? 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Gampang sekali kan? Iya, gampang. Makanya ini metode islah itu metode yang paling spektakuler. Revolusioner, benar-benar semudah ini. Oke? Tasdid zal diketuk 1. Kemudian wakaf nun dimatikan, sebelum wakaf dipanjangkan 4 harokat. Oke, seperti tadi alasannya ya, mat adid disukun. Oke. Ini nanti bacanya apa ayo? Ngai. Bacanya bukan ngai, tapi ngil. Karena depannya ada huruf mati. Ini bacanya apa? Terus lam matinya gimana bunyinya? Benar. Kemudian ini bacanya apa? K. Salah, bukan K. Bacanya kal. Kemudian zal mati ini tasdid. Bacanya gimana? Gimana bacanya? Bukan at, bukan, tapi kenapa kok ngalir? Karena memang sifatnya dia ini adalah rokhawah sekaligus jahar. Dia punya sifat rokhawah dan jahar, jadi mengalirkan suara. Oke. Baik, ini nanti bi berapa harokat? 4 harokat. 4 harokat ya, bi nun sukunnya, nunnya wakafnya ini mati. Ini 4 harokat. Gimana cara mengetuk 4 harokat ini aja nih? 1, titiknya kan ada 2 sama sukun. Tuh 2, 3, 4. Diketukan keempat nun matinya sudah kebaca. Seperti itu.
Fala tutil. Fala tuti'il mukadzibin. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Tasdid lam diketuk 1. Kemudian gunah nun tasdid diketuk 3. Wakof sin dimatikan. Sebelum wakof kok panjang ketemu huruf mati. Kemudian wakof berarti mat arid li sukun. Oke, mat arid li sukun. Ini apa bacanya? Ri, bukan. Bacanya apa? Betul. Rin. Ini rin. Tasdidnya bunyinya apa? Berapa ketukan? 3. Betul. Terus ini nanti 4. Nah, nanya ini 4. Nah, gitu. Nanya 4. Nah, di ketukan keempat sudah masuk sin mati. Perhatikan. Nah, 1. Kurang 3 kan? Ditaruh aja di sini di alifnya. 1 atas, 2 tengah, 3 bawah. Jadi pas 4. 3 tambah 1. Nas. Di ketukan keempat masuk huruf sin mati. Gampang kan? Oke, kita praktekkan. Yuwaswisu fi sudurin